ayat 11 dan seterusnya, yanha ta'ala telah melarang Allah Ta'ala anis sukhriyati bin nas. Itu untuk merendahkan, untuk menghina, untuk mengolok-olok terhadap orang lain. Nah, ini seperti tadi saya sebutkan, ini adalah hak asasi manusia yang telah dicanangkan di antara manusia 14 abad yang lalu. Orang-orang modern baru sadar tahun 48 melalui deklarasi hak asasi manusia melalui piagam PBB. Jadi demikian jauh Islam itu sudah jauh-jauh hari menyatakan penghargaan terhadap kehidupan. Tidak boleh mengolok-olok satu kaum terhadap kaum yang lain. Pada saat itu perbudakan masih demikian marak, banyak. Artinya penghinaan terhadap orang-orang itu sudah biasa. Tetapi walaupun itu budak, jangan dihinakan. Tetaplah statusnya sebagai manusia. Bahwa ihtikoruhum itu dengan cara merendahkan kepada orang lain itu tidak boleh. Wal istihza'u dan juga mengolok-olok kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, Al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Yang disebut dengan takabur itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa gumtun nas dan menghinakan manusia. Sikap takabur, kalau ada di antara manusia yang takabur itu biasanya begitu. Dia itu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Gomtun nas di sini. Pakai to, ini kekurangan tanda ini. Yang benar itu gomtun nas, menghinakan manusia. Nah, jadi sejalan antara ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat dengan sabda Nabi SAW. Tidak boleh melakukan istihkoruhum, menghinakan kepada manusia, wastisgoruhum, dan juga merendahkan, mengecilkan. Walaupun kepada kaum yang papa, yang tidak punya apa-apa, atau ya kita dalam masyarakat sosial kita itu kan terjadi strata. Ada darah biru itu, padahal darahnya semuanya merah saja. Ada darah biru, ada darah, ya kalau di kaum Hindu itu ada 4 kasta kan, ada Brahmana, kemudian apa ke bawahnya itu, sampai ada Sudra yang paling rendah. Itu hanya dibuat-buat kalian. Allah itu menyuruh menghargai semuanya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih dibanding dengan yang lain. Memiliki hak dan kewajiban yang kalau haknya sama, tapi kewajiban bisa berbeda, ya, bergantung posisi kita masing-masing. Tapi di sini larangan dari Allah tidak boleh menghinakan pihak lain. Aina qad yakunu al-muhtaqiru a'dhamu qadran indallahi wa ahabbu ilaihi minas sahir minhu al-muhtaqir. Bahwa sesungguhnya orang yang al-muhtaqir, yang menghinakan orang lain itu adalah orang yang lebih hebat di sisi Allah. Tidak begitu. Tetap saja semuanya di hadapan Allah sama. Nanti di ayat berikutnya bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, itulah yang paling hebat di sisi Allah. Ketakwaan itu bukan penghinaannya. Kemudian Allah menyampaikan di sini, la yasharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in, tidak boleh menghinakan. Kalau kaum di sini itu secara umum, kaum laki-laki lah masuk di dalamnya. Dan sesungguhnya Ustaz, perempuan punten, juga Tad. ada di dalam. Tad, punten interupsi, Tad. Ya, Belum di gunakan. screen share, Tad, ini tafsirnya. Punten. Oh gitu? Masih Loh, Al-Quran. oh gitu. Kayak. Punten, punten. Ya, padahal tadi sudah, oh di basic rupanya. Sudah masuk Pak Parna. Gacan, Tad. Oh masih. Oh sebentar. Apa ya? Oh basic belum. Oke. Sekarang sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Syukran, Iya. Tad. Tadi itu advance sebetulnya. Baik, kita lihat di sini. Tidak boleh merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Di dalamnya kaum laki-laki di sini. Tetapi disebutnya kaum secara umum.
Tetapi untuk menyebutkan kaum perempuan itu lebih khusus disebutkan wala nisaun min nisain. Tidak boleh seorang kaum perempuan menghinakan kaum perempuan yang lain. Bisa jadi yang dihinakan itu lebih unggul. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu informasi yang demikian lugas disebutkan oleh Allah. Setiap manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada manusia yang super atau yang minor sama sekali tidak punya kelebihan. Pasti ada kelebihan. Kita bisa menyaksikan kaum darah biru itu boleh jadi di strata sosial darah biru. Tetapi dalam kekuatan-kekuatan yang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan manusia yang lain. Demikian juga kaum perempuan. Itu bisa jadi di satu sisi menghinakan kepada kaum perempuan yang lain. Tapi yang dihinakan itu bisa jadi lebih unggul. Dari sisi hafalan misalnya. Dari sisi kebesaran jiwa, itu belum tentu orang yang menghina lebih tinggi kejiwaannya. Justru orang yang menghina itu lebih rendah jiwanya. Tapi orang yang dihina bisa lebih tinggi karena dia tidak membalas. Artinya di situ ada kurang lebih setiap manusia itu. Tidak semuanya kurang, tidak semuanya unggul. Sini Allah menyatakan asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi kaum yang dihinakan itu lebih baik dibanding dengan yang menghinakan. Demikian juga asa ayyakunna khairum minhunna. Bisa jadi perempuan yang menghinakan itu, yang dihinakan itu lebih baik daripada orang yang menghinakan. Ini adalah deklarasi secara umum. Saling menghargai di antara kehidupan kemanusiaan. Dan sekali lagi, ini adalah disadari oleh manusia itu setelah abad ke-20. Padahal Al-Quran jauh-jauh hari telah menyatakannya. Nah, kemudian perintah Allah, wala talmizu anfusakum. Tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela kalian semua terhadap diri kalian. Ada istilah lamjun, ada hamazun. Nah, dua-duanya artinya mencela. Tetapi kalau alhamju seperti wa itu likul lihumazatil lumazah. Di surat Al-Humazah itu celakalah orang-orang yang suka mencela. Nah, mencelanya itu di situ dengan perbuatan. Bisa kan kita mencela dengan perbuatan? Memberikan contoh tapi bukan memberikan contoh, hanya mengolok-olok atau ya mencela saja kepada orang. Begini harusnya nih. Gitu. Dia melakukan dengan perbuatan, tapi bukan dalam rangka memberikan contoh, hanya menghinakan, merendahkan orang. Itu alhamzu. Sedangkan kalau al-lamju, lamju itu adalah sama mencela juga, tapi itu menggunakan kata-kata. Itu yang dilarang oleh Allah. Wala talmizu anfusakum. Tidak boleh kalian semua mencela terhadap diri kalian. Artinya kalau kita mencela orang lain bisa membalas juga kan, sama saja dengan mencela diri sendiri. Seperti kita memanggil kepada bapak orang lain dengan panggilan yang tidak baik, maka orang lain akan memanggil bapak kita dengan panggilan tidak baik. Itu artinya kita mencela bapak kita sendiri melalui orang lain. Itu bahasa Al-Quran. Janganlah kalian semua mencela diri kalian. Nah, tentu mencela kepada orang lain, tetapi orang lain membalas itu sama dengan mencela diri sendiri. Jadi sekali lagi ada dua ya. Ada al-hamju, ada al-lamaju. Kalau hamju itu mencela menggunakan perbuatan, sedangkan kalau al-lamju mencela menggunakan kata-kata. Al-Quran dua-duanya mencela, tidak boleh mengingatkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat, gitu kita terjemahkan, atau yang suka mencela dengan perbuatan dan juga mencela dengan kata-kata. Kemudian yahtakirun nasa wa yahmajuhum to'inan alaihim. Menghinakan, merendahkan orang lain menggunakan perbuatan to'inan dengan cara di sini menikam, mempermalukan orang lain di tengah orang banyak misalnya.
Kemudian wayamshi bainahum bin namimah. Kemudian berjalan di antara orang-orang itu an-namimah. An-namimah itu adalah ngadu domba. Dua pihak kita menginginkan bicara ke orang A menjelekkan si B, tapi bicara kepada si B menjelekkan si A supaya keduanya A dan B itu berantem. Nah, itu bagian dari lumazah. Itu dilarang juga dalam ajaran Islam, tidak boleh. Itu alam jubil makol, artinya pencelaan yang digunakan menggunakan kata-kata. Sama seperti perintah Allah, wala taqtulu anfusakum, tidak boleh kalian semua membunuh diri-diri kalian. Karena dalam ajaran Islam, pembunuhan itu adalah harus dibunuh lagi. Itu yang disebut kisos. Kalau membunuh orang lain itu sama dengan membunuh diri sendiri. Harus dikisos itu orang. Wala talmizu anfusakum tadi ya. Tidak boleh menikam sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain. Menikam dengan kata-kata. Kemudian wala tanabaju bil alqab, dan juga tidak boleh memanggil di antara kalian dengan panggilan yang tidak layak, tidak baik. Dahulu memang asal usul ayat ini turun pada zaman Rasulullah di Madinah, orang-orang itu memiliki panggilan nama lebih dari satu. Ada dua, ada tiga, tapi panggilan itu dikaitkan dengan keburukan. Artinya kalau orang itu hitam kulitnya misalnya dipanggilnya si ireng misalnya gitu. Atau orangnya pendek sebut si pendek, si jangkung sebut si jangkung. Nah, itu adalah lakob. Nama dalam bahasa Arab itu ada lakob, ada isim karim, ada juga panggilan-panggilan. Nah, itu lakob itu sebagai ngalandi, kalau bahasa Sunda itu landian, itu hati-hati tidak boleh sembarangan. Nah, kalau di kita kan suka nama panggilan. Nah, nama panggilan itu sebaiknya tidak dikaitkan dengan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Ya, misalnya orang tersebut pendek, maka dipanggil pendek, misalnya. Nggak boleh, tentu dia tidak suka. Atau orangnya jangkung juga demikian. Atau orangnya genut, dipanggil si nut, misalnya. Tentu dia tidak suka. Tapi panggillah dengan sesuatu yang dia suka. Karena di sini Al-Quran menyuruh kita, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh saling memanggil di antara kalian dengan lakob-lakob yasu syahso sima yang akan buruk didengarnya. Itu panggilan-panggilan yang tidak disukai oleh yang bersangkutan. Kan di antara kita juga suka ada panggilan, tentu saja panggilan yang disukai. Panggilan yang tidak disukai tidak boleh. Sampai ke sana ini ajaran Islam. Ngajarkan etika sampai sejauh ini. Coba dalam ajaran lain, adakah yang sampai ngurusi hal-hal kecil seperti ini? Hanya ada dalam ajaran Islam. Sampai Al-Quran menyatakan demi keutuhan kedamaian di antara kita. Panggilan sehari-hari saja harus dengan panggilan yang pantas. Kalau di kita memanggil seorang pria menggunakan bapak, akang, aa, dan sebagainya, lakukanlah itu. Tapi kalau di dunia barat, tidak menggunakan panggilan itu, langsung dipanggil nama. Walaupun anak kecil kepada orang tua sekalipun, langsung namanya yang dipanggil. Itu bagi mereka biasa. Tapi kalau di Indonesia itu tidak lazim kalau kita memanggil orang lain menggunakan langsung nama. Maka ikutilah kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Demikian apa yang terjadi pada zaman Rasulullah, maka diperbaiki pergaulan di antara manusia itu supaya tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang tidak disukai. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ini kaitan dengan buruk sangka. Suudzon, kita mengatakan begitu istilah sehari-hari. Ada husnudzon dan suudzon. Adon di sini diartikan persangkaan. Persangkaan itu adalah sesuatu perakiraan, bukan keyakinan. Perhatikan di ayat di sini, hei orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kathiron kebanyakan dari persangkaan. Jadi persangkaan itu karena belum meyakinkan, umumnya belum tentu benar. Umumnya menyalahi kebenaran.
Apa sebabnya? Inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian. Perhatikan kata-kata sebagian. Tidak semuanya. Ada juga persangkaan yang bisa benar, gitu kan. Nah, di sini disebutkan inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan saling jontrotan, saling memprovokatori mungkin gitulah kalau dalam istilah kita. Wala yaghtab ba'dukum, dan tidak boleh menggibah, membicarakan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lainnya. Apakah senang salah seorang di antara kalian makan bangkai saudaranya? Gitu. Tentu saya tidak akan suka. Artinya kalau mau makan daging, tentu saja senangnya daging yang segar. Gibah itu seolah-olah kita makan bangkai. Nah, makan bangkai, mana ada yang suka kita. Tidak akan, kan, orang-orang normal tidak mungkin makan bangkai. Nah, gibah itu persis seperti orang makan bangkai. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar, qala, berkata Abdullah bin Umar, itu saya melihat an-Nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatufu, sedang melakukan tawaf Nabi, bil Ka'bati, di Ka'bah. Wa yaqulu, kemudian bersabda Nabi, ma'at jabuka, apa yang telah membaikkan kepadamu, wahai Abdullah bin Umar, wat jabu roihika, dan membaikkan baumu, gitu, wangi. Ma'adhamuka, apa yang telah mengagungkan engkau, wa'adhamu hurmatika, dan telah mengagungkan kehormatan engkau. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, la hurmatul mu'mini, sungguh kehormatan seorang yang beriman itu, a'dhamu, lebih besar, min indillahi, di sisi Allah, minka, dibanding dengan kehormatan engkau. Malhu wadamu, itu hartanya dan juga darahnya. Ayatu Nabi al illa khair, dan boleh seseorang berprasangka kepada orang lain, tetapi prasangkakanlah dengan prasangka yang baik. Dan ini Nabi memberikan petuah kepada Abdullah bin Umar, engkau perhatikan, hormati orang lain. Nah, sekali lagi ini deklarasi kemanusiaan yang sangat agung, yang dibutuhkan manusia sekarang nih, di zaman modern seperti ini. Nabi menyatakannya jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu. Nah, hurmatul mu'mini, kehormatan seorang yang beriman itu lebih agung di sisi Allah dibanding dengan engkau sendiri. Artinya hargailah orang lain, hormatilah orang lain. Kalau engkau ingin dihargai orang lain, hormati juga, hargai juga orang lain. Dan kalaupun mau berprasangka kepada orang lain, berprasangkalah dengan yang baik-baik saja. Ini tidak gampang nih, Pak, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berprasangka baik kepada orang lain. Nah, kemudian dalam hadis lain, Rasulullah bersabda begini, Iyyakum wad-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati dengan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu sebohong-bohongnya pembicaraan. Wala tajassasu, janganlah di antara kalian saling memprovokasi. Wala tahassasu, dan juga jangan saling memprovokasi dalam hal-hal yang tidak baik. Wala tanafasu, tidak boleh saling bernapas, saling beradu argumentasi, gitu kan. Wala tahasadu, dan jangan saling menghasudi, saling mendengki. Wala tabaghadu, dan tidak boleh di antara kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan tidak boleh saling membelakangi. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ibadallahi ikhwana, sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah dari Rasulullah, pemberitahuan, hati-hati dengan prasangka. Karena tadi disebutkan dalam ayat di atas, inna katsirum minadh-dhanni, kebanyakan prasangka itu adalah bohong. Di sini disebutkan oleh hadis Nabi, fa inna dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya persangkaan itu sebohong-bohongnya pembicaraan. Kalau dalam Al-Qur'an katsiron, kebanyakan. Tetapi juga disebutkan ba'dadh-dhanni, sebagian dari persangkaan. Artinya tidak semuanya ada yang bisa betul. Tapi lebih baik hati-hati di sini, kata Rasulullah, kalau melakukan persangkaan. Tidak boleh saling hasud, tidak boleh saling membenci, dan tidak boleh saling membelakangi.
Ini tidak gampang dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada saja sesuatu yang membuat kita tidak kompak. Dan salah satu yang dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah itu yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah perpecahan. Wahai Allah, kami mohon. Kira-kira begitu Rasulullah memohon kepada Allah supaya tidak terjadi perpecahan di antara umatku. Nah, doa Rasul itu tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti bahwa kita harus berpecah, tidak. Tetap saja kalau selama kita masih bersaudara, tidak saling membenci, tidak saling menghasudi, jangan melakukan. Tetapi itu baru dilakukan apabila memang mau tidak mau akan terjadi. Al-Quran juga menyatakan kan, wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu faslu baina akhwaikum. Kalau di antara dua kelompok mukmin terjadi perselisihan, terjadi gontok-gontokan, maka damaikanlah di antara keduanya. Artinya potensi perselisihan itu bisa terjadi, tidak saja. Tetapi juga harus ada di antara kita yang mengusahakan perdamaian. Perselisihan itu bisa terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari saja bisa terjadi kan. Banyak hal seperti Branhang misalnya yang itu keberadaannya itu untuk kepentingan bersama dibangun oleh sebagian rumah. Itu kan akan menimbulkan perselisihan di antara mereka yang ada di situ. Tentu dalam hal ini harus ada yang mendamaikan. Demikian juga banyak hal yang sebetulnya aturannya begini, ternyata orang itu melakukan pelanggaran, maka itu juga harus dilakukan perdamaian di dalam ajaran Islam di sini. Jadi tidak memungkiri akan terjadi perselisihan, tetapi di satu sisi di sini Rasul memerintahkan wala tajassasu wala tanapasu wala tahasadu, melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perselisihan tadi. Kemudian di hadis yang lain, la taqoto, tidak boleh saling memutuskan silaturahmi di antara kalian. Wala tadabaru, dan saling membelakangi. Wala tabagodu, dan tidak boleh saling membenci. Wala tahasadu, dan tidak boleh saling mendengki. Wa kunu, dan jadilah di antara kalian itu ibadallah ikhwana, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslimi, dan tidak halal bagi seorang muslim ayah juro akhohu, meninggalkan saudaranya Pauko salah satu ayamin, lebih dari 3 hari. Bahwa saling membenci, tidak suka itu bisa saja terjadi, tapi usahakan tidak lebih dari 3 hari gitu kalau bisa. Mungkinkah itu? Tentu saja bergantung kepada kita. Punya semangat keimanan yang kuat atau tidak. Kalau punya insya Allah bisa. Tapi kalau keimanannya kurang, ya itu memang dipertanyakan. Dan begitu kan, kalau di antara anak-anak terjadi perselisihan, bisa terjadi kan. Dalam beberapa menit lancar lagi hubungan di antara anak-anak. Tapi kalau di antara kita yang sudah dewasa, sulit mencairkan lagi perselisihan itu ya. Nah, itu yang dimaksud. Bisakah kita mencairkan kondisi berselisih tidak lebih dari 3 hari? Nah, agak berat untuk orang-orang yang sudah dewasa biasanya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, salah satu jimatun li ummati. 3 hal yang umum berada di umatku. At-toiroh, at-toiroh. Toiroh itu yang menduga-duga tadi. Wal hasadu, asud, dengki, gitu kan. Wasu'uddonni, dan buruk sangka. Akal maka berkata rajulun seseorang, mayudhibuna. Bagaimana Rasulullah menghilangkan 3 hal tadi itu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mimman guna bihi, yang orang itu memiliki 3 hal tadi. Ola, maka Rasulullah bersabda, "Idza hasadta fastaghfirillah." Apabila engkau hasud, apabila engkau dengki kepada seseorang, beristighfarlah kepada Allah. Artinya apabila dalam hati kita ada perasaan tidak suka kepada orang lain karena orang lain memperoleh nikmat dari kita, loh kenapa tidak kepada kita itu nikmat yang diberikan, maka segeralah istighfar kepada Allah. Itu hasud itu kan begitu. Ada nikmat diberikan kepada orang lain kita tidak suka. Bisa terjadi kan? Orang lain beli mobil. Loh, tapi yang panas dinginnya kok kita. Nah itu hasud. Kata Rasulullah,
Kata Rasulullah, istighfar segera kepada Allah untuk menghilangkan perasaan hasud tadi. Kemudian, wa idza dzananta fala tahlik. Dan apabila engkau berprasangka yang buruk kepada orang lain, jangan diikuti prasangka itu. Kita berprasangka yang tidak baik. Doh, kenapa orang itu begitu? Nah, sehingga timbullah prasangka yang bukan-bukan. Nah, kata Rasulullah, jangan diikuti prasangka yang belum tentu benar tadi. Ya memang tidak gampang sekali lagi nih Pak. Ada di diri kita, bergantung kualitas jiwa kita sih memang ya. Kalau kualitas keimanan kita insya Allah bisa menepis. Tetapi bahwa prasangka buruk itu mungkin bisa muncul di antara kita, ya. Seperti misalnya gini, ada orang bertamu ke rumah kita nih, bawa-bawa map, muncul prasangka yang buruk, mau minta sumbangan misalnya gitu ya. Terjadi, seringlah di kita saya kira terjadi begitu. Atau ada rombongan diturunkan dari kendaraan, dibagi-bagi itu, ya itu mau minta sumbangan. Nah, dalam hal itu ya boleh-boleh saja, tidak perlu kita terima juga nggak apa-apa. Tapi supaya tidak terjadi prasangka buruk, ya sudah jangan diterima saja. Mungkin itu orang ya silakanlah hindarkan saja dari prasangka buruk dengan cara kita menghindar dari menerima orang tersebut, tidak dimasukkan ke rumah misalnya. Kemudian dan apabila kita punya dugaan-dugaan yang tidak baik, to'iroh, to'ir itu artinya burung. Dulu zaman jahiliyah menggunakan burung itu bisa menduga-duga. Kalau burung diterbangkan, terbangnya ke arah ini, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begini. Harusnya menurut persangkaan kita harusnya terbang ke timur, ternyata ini terbang ke utara. Nah, atau terbang ke arah yang berbeda dengan perkiraan kita. Sehingga perkiraan kita juga terhadap kejadian itu bisa berubah. Nah, itu kira-kira to'iroh itu seperti itu. Apa ya? Ya, pakai dadu misalnya gitu kan. Nah, itu juga menduga-duga meramalkan ini yang akan menjadi pemenang itu adalah kalau tim sepak bola tim Indonesia misalnya. Tetapi belum tahu, belum terjadi pertandingan, tetapi kita sudah meramalkan. Jadi kira-kira peramalan barangkali gitu ya. Maka Pak Amdi lewatkanlah, jangan diikuti peramalan-peramalan tersebut karena belum tentu benar. Itu tiga hal yang biasa terjadi di lingkungan umat Nabi Muhammad SAW. Akan terjadi di antara kita. Kemudian wala tajassasu, tidak boleh saling memprovokatori, gitulah kira-kira. Saling jontrotan di antara kita dan tidak boleh tahassasu. Nah, kalau saling memprovokatori dalam kebaikan itu istilah tahassasu. Nah, tentu saja kalau saling memprovokatori dalam kebaikan saya kira baik-baik saja silakan saling memberitahukan gitu. Tetapi yang dimaksud di sini memprovokatori dalam kebaikan tetapi untuk menghinakan orang lain. Seperti dalam pertandingan-pertandingan kan begitu ya. Ada supporter-supporter itu memprovokatori kepada pihak lain dalam rangka mengalahkan pihak lain atau menghinakan pihak lain. Itu juga hati-hati walaupun goliban fil khairi umumnya dalam kebaikan kalau hassasu. Tetapi di sini Allah melarang ya baniya. Ini waktu Nabi Yakub ini. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian itu patahassasu, maka kalian harus memprovokatori dalam kebaikan. Mi Yusuf, perihal Yusuf, wa akhihi dan saudara Yusuf, wala ta'asu dan janganlah kalian berputus asa mirrohillahi dari rahmat Allah. Maka memprovokatori memberitahukan kebaikan dalam beberapa hal boleh-boleh saja. Hanya ada larangan dari Nabi juga tahassasu jika akan menimbulkan keburukan di antara kita. Di sini disebutkan at-tajassus itu al-bahsu anisyai, membahas sesuatu hal. Sedangkan tahassasu al-istima ila hadisi qaumi wa hum lahu karihun, mendengarkan pembicaraan kaum yang lain padahal pendengaran yang dilakukan oleh kita itu tidak mereka sukai. Itu juga bisa diartikan tahassasu itu begitu.
mencuri dengar, menyadap pembicaraan misalnya, itu tidak boleh ya. Nabi SAW memberikan petunjuk. Kemudian wilayah kita dan tidak boleh mengumpat, tidak boleh membicarakan keburukan sebagian di antara sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya. Nah, tentu pengertian gibah di sini kita berkumpul kemudian yang dibicarakan adalah keburukan orang itu. Tidak ada sebab, tidak ada tujuan, dibicarakanlah keburukan orang tersebut yang kalau orang itu tahu apa yang sedang kita bicarakan itu tidak suka. Berarti kalau membicarakan kebaikannya boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian sekarang bagaimana kalau membicarakan keburukan dalam rangka mengambil pelajaran? Nah, boleh-boleh saja. Dalam rangka di pengadilan itu tidak masalah. Ada seorang mengadu, ya, yang namanya membicarakan pembicaraan di pengadilan itu mesti ketidakbaikan kan. Tapi kalau dalam tujuan untuk pemutusan perkara, kemudian untuk pembuktian bahwa itu benar, tidak masalah. Demikian juga kan dalam Al-Quran Allah membicarakan keburukan-keburukan, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada kita. Boleh-boleh saja. Allah membicarakan keburukan, ada cerita Bani Israel. Padahal sebagian dari Bani Israel itu orang-orang beriman juga, tetapi ada di antara mereka yang memiliki perilaku buruk juga. Disampaikan kepada kita untuk mengambil pelajaran. Bukan sembarang menggibah. Atau Allah membicarakan perilaku jelek Fir'aun. Ya, walaupun Fir'aun itu orang kafir, tapi tentu saja membicarakan keburukannya sebaiknya tidak dilakukan. Kalau hanya sekedar berbicara tanpa tujuan. Nah, di sini disebutkan wal ghibatu muharramatun bil ijma. Yang disebut dengan gibah itu disepakati oleh para ulama perihal keharamannya. Tidak boleh melakukan gibah. Membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ini masih panjang, kita percepat saja. Ini pernyataan Rasulullah pada zaman Haji Wada. Waktu beliau melakukan Haji Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah terhormat, haram di sini disebutkan. Artinya hargailah itu kehormatan orang lain itu. Sebagaimana berharganya hari ini waktu Haji Wada, waktu Rasulullah berada di Padang Arafah, kemudian yang berada di syahrikum hadza di bulan suci ini, bulan Dzulhijjah ini bulan suci, dan fi baladikum hadza di negeri yang suci ini juga dan haram. Artinya ini pernyataan 14 abad yang lalu perihal sekali lagi urusan hak asasi manusia yang Rasulullah juga menyatakan tidak ada lebihnya orang Arab dibanding dengan orang non-Arab. Dan sebaliknya, sama saja semuanya di hadapan Allah. Coba pernyataan itu baru dirasakan pada abad modern. Kita membutuhkan itu. Karena sekali lagi Islam itu jauh-jauh hari telah menyatakan begitu. Rasul dan demikian Al-Quran. Dalam hadis lain juga Rasul menyatakan kullul muslimi ala muslimi haramun. Setiap orang Islam terhadap orang Islam lain itu haramun, haram, terhormat. Apa maluhu wa irduhu wa damuhu. Hartanya, kehormatannya dan darahnya. Artinya tidak boleh main bunuh-bunuhan antara orang Islam dengan orang Islam lain. Tidak boleh mencuri harta orang lain yang tidak ada alasan kita mengambil hartanya. Dan tidak boleh menghinakan akhul muslimi, saudara akhul muslimah, saudaranya yang muslim. Jadi sekali lagi demikian tinggi penghargaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kemanusiaan. Kemudian di sini diceritakan dalam hadis, lamma urjabi marotu biqamin lahum albarun min hasin. Pada saat saya melakukan Mi'raj, waktu Isra Mi'raj, saya lewat terhadap satu kaum yang di situ kuku-kukunya itu terbuat dari tembaga. Yang wajah-wajah dan juga dada mereka itu menggelembung. Manha ulai, wahai Jibril, siapakah itu orang tersebut?
Qala berkata Jibril, haula'il ladzina ya'kuluna lihuman nasi. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqumuna fi a'radihim, dan mereka duduk dalam rangka menghinakan manusia yang lain. Begitulah akibatnya nanti di akhirat, orang yang suka menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, demikian juga memakan daging orang lain melalui umpatan-umpatan atau gibah tadi, di akhirat akan seperti itu. Nah, hati-hati zaman kampanye itu terjadi pada antara kita. Ya. Bentar lagi saling memburukkan antara satu pihak dan pihak lain. Nah, itu kadang tidak mengindahkan etika ini. Ya. Padahal tidak boleh. Dan seterusnya itu tentu panjang ceritanya. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya. Ayat 13. Ini ayat yang sering kita dengar. Hai, ingatlah seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Dan telah menjadikan kalian semua itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arufu, supaya kalian semua saling mengenal. Nah, asal usul manusia itu jelas di sini min dakarin wa unsa. Hanya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan dari monyet. Itu mah kata Darwin saja itu. Orang tersesat. Tidak jelas dalilnya dari mana. Kalau kita berasal dari monyet, harusnya monyet sudah habis dari sekarang. Sekarang monyetnya masih banyak. Berarti salah itu. Dugaan seperti itu. Itu namanya juga hanya dugaan. Hipotesis. Bisa. Bahkan monyet itu beragam. Monyet yang mana? Nah, ternyata Al-Quran dengan kebenaran menyatakan berasal dari laki-laki dan perempuan. Nah, nanti kita kenal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari sepasang manusia itulah nanti beranak pinak menjadi beragam warna kulit, beragam warna rambut, beragam bahasa, dan beragam tinggi pendeknya itu berbeda-beda. Kalau istilah di sini, syu'ubau wa qabaila, menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berkabilah-kabilah. Apa yang dimaksud perubahan perbedaan itu? Li ta'aruf, supaya terjadi ta'aruf, terjadi perkenalan, terjadi persinggungan antara satu dengan yang lain, bukan untuk saling bunuh-bunuhan, tidak. Tujuan dari Allah dibeda-bedakan itu. Nah, ini pernyataan yang perlu kita cermati. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun Allah telah menjadikan beragam di antara kalian, siapa yang mulia di antara kalian? Tidak ada yang paling mulia. Mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit sawo matang, atau apapun bangsanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Ini pernyataan yang sangat hebat. Bukan dilihat dari sisi bangsa kulit putih atau bangsa kulit hitam dan sebagainya. Itu belum tentu mulia. Atau darah biru dan sebagainya belum tentu mulia. Pas saja dahulu keluarga dia jadi pemegang kekuasaan karena dia yang paling kuat misalnya. Lanjutannya keturunannya dimasukkan kelompok darah biru dan terus diikuti. Bahkan zaman dahulu kelompok darah biru itu atau penguasa itu disembah-sembah. Tapi apa sih kelebihannya? Belum tentu lebih unggul juga. Dari sisi kesehatan bisa saja sakit-sakitan gitu, berdarah biru itu. Padahal orang masyarakat biasa lebih sehat dan seterusnya. Nah, dalam hal kemuliaan ini bukan didasarkan kepada yang sifatnya fisik, tetapi psikis di sini. Ketakwaan itulah yang menyebabkan seseorang mulia di hadapan Allah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan begini, innama atau tafsiran ayat ini, innama yatafadhaluna indallahi bittaqwa la bil ahsam. Sesungguhnya keunggulan-keunggulan kalian di hadapan Allah adalah karena ketakwaan, bukan karena hal-hal yang nampak secara kasat mata. Dalam sebuah hadis lain Nabi menyebutkan begini, Innallah, sesungguhnya Allah la yanduru, tidak melihat Allah ila suwarikum, kepada warna-warna kalian, wa amalikum, dan harta-harta kalian, walakin yanduru, tapi Allah memperhatikan ila qulubikum, terhadap hati-hati kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Itulah
kemuliaan, ketakwaan itu tercermin dari isi hati dan juga apa yang kita perbuat. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ini kepada Abu Dar. Undur, perhatikanlah Abu Dar, innaka lasta bi khairin min ahmar wal aswada illa an tabdulhu bittaqwa. Hai Abu Dar, engkau belum tentu lebih baik dibanding orang yang berkulit merah, dibanding dengan orang yang berkulit hitam. Tetapi kalau engkau bertakwa itulah keunggulan engkau. Jadi sekali lagi bukan warna kulit, bukan bahasa, bukan bangsa, bukan suku, tetapi ketakwaan itulah. Dan ketakwaan itu bisa hinggap kepada siapapun. Baik, kita lihat ayat terakhir, lanjutan ya ayat terakhir, kelompok ayat terakhir. Di sini Allah menyatakan Allah mengingkari terhadap orang-orang Arab yang dahulu masuk ke dalam Islam. Masuk Islamnya itu belum dengan hati itu. Qalatil a'rabu ammana. Orang-orang Arab mengatakan kami semua telah beriman. Tetapi Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian semua beriman, tetapi kalian semua baru Islam saja. Berarti ada perbedaan antara Islam dan iman. Itu kan begitu Pak. Maka nanti Hamka mengatakan, kalau engkau mau melihat orang-orang Islam, lihatlah saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang-orang Islam itu. Tapi kalau engkau mau melihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Ya, gitu ya. Kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu ramai kan. Yang puasa juga belum tentu ikut. Tetapi bahwa mereka ngaku Islam, iya. Tapi kalau sholat subuh hanya orang-orang beriman yang akan datang. Itu kata Hamka nanti. Nah, di sini juga maka belum tentu di antara kita orang Islam itu di dunia ini ada 1 miliar lebih. Apakah mereka semua sudah beriman? Wallahu alam, belum tentu. KTP-nya saja yang Islam barangkali, tapi hatinya coba kita perhatikan kalau kita sholat Jumat saja misalnya, jangan di sini. Kalau di sini insya Allah tidak ada yang lalu lalang. Tapi kalau kita sholat Jumat di Pusdai, sholat Jumat di Istiqomah, di Masjid Salman, saat sedang khutbah itu tetap saja lalu lintas ramai. Coba siapa yang melakukan itu? Saya yakin mayoritas ngaku-ngaku Islam, tapi tidak mau berhenti untuk melakukan sholat Jumat. Harusnya berhenti pas di masjid itu untuk melakukan sholat Jumat. Sopir-sopir angkot juga jalan terus saja. Kalau ditanya agamanya apa? Ya Islam. Nah, itu Islam yang belum ada iman. Apakah masih banyak di kita bejibun? Demikian juga para pekerja itu, tukang-tukang itu. Demi uang 100.000 per hari, sampai rela meninggalkan sholat. Para pekerja bangunan itu, banyak yang seperti itu. Termasuk yang bekerja di masjid ini. Apakah mereka suka rutin melakukan sholat? Jamaah, wallahu alam, saya tidak tahu. Masuk ada pekerja dahulu juga sampai meninggalkan di sini karena gara-gara ditegur tidak pernah kelihatan sholat berjamaah. Akhirnya bukan ikut melakukan sholat berjamaah, tapi menghilang dari masjid ini. Artinya demikian banyak orang-orang itu ngaku Islam, tetapi imannya belum ada. Sehingga berbahagialah insya Allah kita yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang beriman. Tidak sederhana iman itu Pak. Wa in tuti'illahu rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengecilkan. Allah akan menghargai dari amal-amal kalian itu. Tidak akan mengecilkan dari amal-amal kalian sedikit pun. Tetap akan Allah hargai. Sekecil apapun amal-amalan itu ada catatannya di hadapan Allah. Jadi seperti melakukan perbuatan apapun ya, walaupun kecil tidak dilihat orang, tidak perlu khawatir. Allah pasti mengetahuinya. Loh, makhluk Allah itu kan banyak, biarkan itulah maha kuasanya Allah. Kalau kita baru tahu anak buah kita melakukan sesuatu itu apabila kita melihatnya atau dia lapor kepada kita. Kalau kita di luar dari pengetahuan dia, seolah-olah tidak tahu kita itu ya. Nah, tapi Allah itu walaupun kita tidak melihatnya, Allah maha melihat, maha pengetahuan Allah itu pada kita semua. Dan catatan itu pasti ada.
di hadapan Allah. Jadi tidak usah khawatir dengan perbuatan yang tidak dilihat orang lain. Yang nanti kita katakan itu ria kalau ingin dilihat orang lain. Nah, kemudian disebutkan bahwa hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu. Nah, ini tanyakanlah kepada kita masing-masing, apakah masih ragu dengan keimanan ini atau kita sudah yakin 100%? Nah, silakan caranya bandingkan dengan keyakinan agama lain. Masuk akal mana itu? Bandingkan dengan Kristen, bandingkan dengan Buddha, bandingkan dengan Hindu, bandingkan dengan keyakinan yang lain. Mana yang paling logis dari ajaran agamanya? Konsep ketuhanannya saja, gitu. Itu saja bandingkan. Sudah jelas dalam Islam itu Tuhannya Allah, hanya satu. Dalam Kristen itu tidak jelas sampai saat ini siapa sesungguhnya Tuhannya itu. Karena di antara Kristen juga masih beda-beda pendapat mengenai Isa Al-Masih itu. Ada yang menyatakan sebagai Tuhan, ada juga yang bukan. Demikian juga dalam agama-agama yang lain tidak jelas. Siapa itu? Buddha, Siddhartha Buddha Gautama itu apakah Tuhan atau bukan? Tak jelas. Siapa Tuhannya? Dalam Islam itu kullu huwallahu ahad. Ucapkanlah hanya Allah yang Maha Esa. Jelas. Dan posisi Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu adalah penyampai berita saja. Kemudian sudah berakhir di sini. Tetapi di sini disebutkan Allah memberitahukan di antara orang-orang Arab itu ada yang merasa paling tahu perihal Allah. Sehingga ingin mengajari kepada Nabi. Padahal disebutkan di sini Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Pengetahuan Allah itu seperti itu. Ma fis samawati wa fil ardh. Pengetahuan yang bukan ada di hadapan kita saja, tetapi apa yang di luar pengetahuan kita itu Allah Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu secara mendalam. Artinya bukan sekedar pengetahuan global saja. Kalau kita kan pengetahuan terhadap anak kita hanya tahu fisiknya saja. Sedangkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam tubuhnya kita tidak tahu. Kalau sakit baru dibawa ke dokter tidak bisa mengobati. Tapi Allah Maha tahu sampai hal-hal kecil sekalipun dari tubuh seseorang terhadap kita juga. Jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang dalam hati kita juga Allah Maha tahu. Itulah Allah Rabbul Alamin. Kemudian orang-orang Arab juga merasa memberikan kehebatan kepada Nabi gara-gara mereka sudah masuk Islam. Kalau kami tidak masuk Islam, sedikitlah pengikut Nabi. Nah, kata yang tersebut itu tidak pantas disampaikan. Karena Allah yang telah memberikan keinginan masuk Islam kepada orang-orang Arab. Nabi tidak ada, ya Nabi memang jadi penyebab orang-orang itu masuk Islam. Tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Jadi jangan merasa berjasa kepada Nabi. Tidak. Allah sesungguhnya yang telah memberikan anugerah kepada kalian. Anhadakum yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada kalian lil imani untuk iman. Jika kalian semua orang-orang benar. Kemudian Allah juga menyatakan Allah Maha mengetahui terhadap kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat terhadap segala apa yang kalian kerjakan. Itu saya kira penjelasan di ayat ini. Sampai di sini barangkali untuk penjelasan, kecuali kalau ada yang mau didiskusikan.